1. Jelaskan konsep Joseph Lagrange tahun 1736 sampai 1813 dan Leonhard Euler tahun 1707 sampai 1700 suatu cairan. Jawab A. Konsep Joseph Lagrange tahun 1736 sampai 1813. Pendekatan 1. Potongan cairan atau sifat aliran fluida ditentukan dengan melacak gerakan dan sifat-sifat partikel ketika mereka bergerak dalam waktu. 2. Termometer terpasang ke sebuah partikel A dengan TA sama dengan TA atau T bisa memiliki banyak partikel dan melacak T untuk semuanya. Jika tahu posisi masing-masing partikel fungsi waktu, dapat diterjemahkan informasi Lagrange menjadi informasi Euler. Metode Lagrange banyak digunakan dalam eksperimen. Contoh, menempatkan pemancar radio di internet burung. Persamaan gerak partikel dinyatakan oleh persamaan Lagrange dapat diperoleh dengan meninjau gaya yang bereaksi partikel. Energi kinetik partikel dalam koordinat Cartesian adalah fungsi dari kecepatan. Energi potensial partikel yang bergerak dalam medan gaya konservatif adalah fungsi dan posisi. Pada dasarnya, persamaan Lagrange ekivalen dalam persamaan gerak Newton jika koordinat yang digunakan adalah koordinat Cartesian. B. Konsep Leonhard Euler dari 1707 sampai 1783. Pendekatan 1. Sifat fluida yaitu P, ρ, dan V ditulis sebagai fungsi ruang dan waktu. Aliran ditentukan dengan menganalisis perilaku dari fungsi. 2. Euler mengadakan pendekatan dengan memasang termometer ke atas cerobong asap. O. Rekam T sebagai fungsi dari waktu ketika partikel asap yang berbeda melewati titik 0. Suhunya berubah memberikan fungsi T lebih banyak termometer yang bisa didapatkan T. Bahasa Euler lebih umum digunakan dalam pendekatan aliran fluida. Contoh, mengukur suhu air atau tekanan pada satu titik dalam pipa. Analisis migrasi burung ahli ornitologi dengan teropong menghitung burung yang bermigrasi bergerak relatif melewati titik A. Leonhard Euler menyatakan bahwa fluida sebagai medan rapat massa dan medan vektor kecepatan. Tiap besaran yang dipergunakan untuk menyatakan keadaan fluida akan mempunyai nilai tertentu pada tiap titik dalam ruang dan pada tiap saat. 2. Jelaskan secara sistematik tabel pengertian streamline, straight-line, path-line disertai dengan gambar. Streamline definisi, garis yang selalu bersinggungan dari bidang kecepatan, pekerjaan analitis. Straight-line definisi, garis yang berdiri atas semua partikel dalam aliran yang telah melewati titik yang sama, terutama dalam perombakan di laboratorium. Pathline definisi, garis yang diacak oleh partikel tertentu saat ia mengalir melewati satu titik ke titik yang lain. Konsep Lagrangian. Gambar streamline yaitu garis hitam menunjukkan pola streamline, anak panah merah pola vektor, dengan rumus seperti gambar. Gambar straight-line, garis-garis ini dibuat dengan menyuntikkan pewarna ke dalam cairan yang bergerak pada titik tertentu. Gambar path-line, yaitu fluida particle at some intermediate time. 3. Jelaskan secara sistematik perbandingan antara aliran laminer, turbulen, dan transisi disertai dengan gambar. Menurut pendapat kelompok kami, definisi dari aliran laminer adalah suatu aliran yang bergerak secara lurus, bergaris-garis, atau dengan kata lain konstan.
tanpa adanya pola aliran yang bergejolak. Sedangkan definisi dari aliran turbulen adalah suatu aliran yang bergerak secara acak, melingkar, bergejolak, bahkan bergelombang. Sedangkan definisi dari aliran transisi adalah aliran yang berada antara laminer menuju turbulen. Kemudian, aliran laminer mempunyai angka Reynolds antara 0 sampai dengan 2100, sedangkan aliran turbulen memiliki angka Reynolds lebih dari 4000 dan aliran transisi memiliki angka Reynolds antara 2100 sampai dengan 4000. Aliran laminer memiliki gerakan fluida lurus, aliran turbulen tidak teratur, dan aliran transisi menyesuaikan. Sedangkan kecepatan fluida aliran laminer rendah, aliran turbulen relatif tinggi, dan aliran transisi menyesuaikan. Dan viskositas aliran laminer tinggi, aliran turbulen rendah, dan viskositas aliran transisi menyesuaikan. Kemudian lingkaran gerak, lintasan gerak aliran laminer teratur, aliran turbulen tidak teratur, dan aliran transisi menyesuaikan. Contoh aplikasi aliran laminer adalah aliran udara yang mengalir di atas sayap pesawat. Kemudian contoh aplikasi aliran turbulen adalah aliran gelombang dan arus yang ada di laut yang tidak beraturan. Kemudian contoh aplikasi aliran transisi adalah fluida yang mengalir pada pipa yang mengalami perubahan dimensi pada pipa. Kemudian gambar untuk aliran laminer adalah garis lurus seperti garis lurus. Kemudian gambar aliran turbulen yaitu seperti berkelok-kelok. Kemudian gambar dari aliran transisi ada yang lurus dan ada yang berkelok-kelok. Sekian video diskusi online dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata kami yang salah dalam menyampaikan atau ada pendapat kelompok kami yang tidak sesuai, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.